Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Bayern Munchen telah mengungkapkan minatnya untuk merekrut Bruno Fernandes dari Manchester United. Klub raksasa Jerman tersebut diperkirakan akan bergerak untuk merekrut gelandang andalan Portugal pada musim panas mendatang. Oke, kalau kita bahas Bruno Fernandes, nah ini pembahasannya bisa sangat panjang. Dan sebelum-sebelumnya aku sudah selalu bilang kalau pembahasan terkait Bruno dan adanya Bruno di Manchester United itu membuat sebagian fans menjadi terpecah dalam dua kubu, antara fans yang support Bruno Fernandes dan fans yang ingin Bruno segera keluar dari Manchester United. Situasinya memang tidak mudah, bahkan kalau kita melihat berdasarkan wawancara Bruno beberapa waktu lalu, itu kan dia sudah mengutarakan bahwasanya sejak musim panas kemarin, dia itu sudah dikasih opsi untuk hengkang dari Manchester United. Tapi apa ya, pemikirannya berubah setelah melakukan pembicaraan dengan Ruben Amorim, pertimbangannya dengan pihak keluarga, kecintaannya dengan Manchester United, itu pada akhirnya membuat Bruno tetap bertahan di Manchester United. Tapi yang membuat dia merasa sakit hati adalah ketika apa ya, Manchester United mempersilahkan Bruno untuk memutuskan pilihan agar tetap di MU atau keluar dari Manchester United. Dan pihak manajemen seolah-olah mengindikasikan bahwasannya ketika Bruno keluar, ya udah keluar aja, tidak ada perasaan apa ya, menyayangkan, istilahnya kayak diaboti gitu loh. Jadi manajemen itu gak ngaboti Bruno, metu apa gak metu ya wis Jarno. Nah itu yang membuat Bruno sakit hati karena dia merasa selalu memberikan segalanya ketika bersama Manchester United. Ya memang tidak bisa dipungkiri teman-temannya, salah satu gelandang paling konsisten dan performa yang sangat baik di Premier League. Jarang sekali cedera. Dengan ratusan game yang sudah dijalani ya bersama Manchester United, dia hanya ya beberapa kali cedera ringan gitu loh. Ini secara fisik memang luar biasa kuat. Dan yang terakhir, peran Bruno ya itu memang masih sangat vital di Manchester United. Maka dari itu setelah wawancara ya di bulan Januari ini sebetulnya sudah apa ya, memang kita harus bersiap ketika Bruno benar-benar keluar dari Manchester United. Karena pada akhirnya ya, aku pribadi termasuk apa ya, fans yang nggak apa-apa Bruno dijual aja. Toh ini untuk perombakan total di dalam skuad Manchester United di bawah kepemilikan Ineos. Dan ada klausul di dalam kontrak Bruno yang menjelaskan bahwasanya ketika Bruno ini dijual di luar klub IPL itu hanya dibanderol dengan harga sekitar 56 juta pound sterling. Menurutku itu harga yang masih terjangkau. Maka dari itu Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan Bruno. Nah, yang jadi masalah adalah Munchen baru ingin mendatangkan Bruno di musim panas mendatang. Kalau aku ya, menjelang bursa transfer Januari, langsung aja Januari dijual. Berapapun ya, kalau misalkan 50, 60, 70 lah, 70 nggak apa-apa ya. Kalau 70 berhasil dijual ke Bayern Munchen. Nah, itu kan bisa digunakan untuk mendatangkan entah Carlos Baleba, entah Crystal Palace atau Elliot Anderson. Yang mana itu bisa menjadi solusi dalam pembangunan ulang skuad di Manchester United di bawah kepemilikan Ineos. Padahal ya memang sebagian pasti masih banyak yang menyayangkan setelah performanya yang kembali stabil di musim ini. Kyo jangan dipegang, tripodnya jangan dipegang. Tripodnya jangan dipegang. Di musim ini bahkan ya dari 16 penampilan di kompetisi Premier League dia memberikan kontribusi 5 gol dan 7 assist. Kontribusi seperti itu sudah mengindikasikan bahwasannya ya meskipun Bruno ditempatkan berbagai posisi ya, dia ditaruh lebih ke dalam sebagai di playing playmaker, tetap
dari aspek gol maupun asisnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi pada akhirnya ketika sebuah klub ini memiliki seorang gelandang yang usianya sudah 30 ke atas, ya mau nggak mau harus ada regenerasi, harus ada apa ya, harus mendatangkan pemain baru yang secara usia lebih muda guna dijadikan sebagai pengganti ya dalam waktu 1 atau 2 tahun mendatang. Jadi intinya adalah ketika ada peluang untuk menjual Bruno Fernandes, ya langsung ngambil aja. Toh pihak manajemen sudah tidak apa ya menghalangi Bruno untuk pergi dari Manchester United. Dan ketertarikan klub Arab tetap akan menjadi opsi yang paling menarik untuk diperhitungkan. Sekalipun Bruno tidak tertarik ya karena pada musim panas kemarin bahkan Ronaldo sudah apa ya berbicara langsung dengan Bruno terkait ketertarikan Al Nassr terhadap pemain Portugal tersebut. Tapi ya kita lihat situasinya musim panas. Aku berharap apa ya Bruno benar-benar bisa dilepaskan keluar dari Manchester United tanpa drama-drama yang berkepanjangan dan Manchester United bisa mendapatkan uang yang cukup banyak untuk memperbarui kedalaman skuad di Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim sebetulnya sangat senang memasukkan lebih banyak pemain akademi ke dalam skuadnya. Namun saat ini dia merasa level pemain yang tepat masih belum tercapai dan itu bukan urusannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kita bicara soal pemain akademi, ini menarik teman-teman ya, karena beberapa hari terakhir sempat ada sedikit gesekan antara Amorim dengan pemain-pemain akademi. Ya, di konferensi pers Amorim sempat memberikan statement bahwasanya ya pemain-pemain akademi ini belum siap untuk tampil bersama tim senior. Dan pemain seperti Harry Amas, Amorim bilang dia masih struggle di klub championship, terus Sidobi juga struggle bersama tim U21 dan dampak dari statement tersebut uh, menyebabkan para pemain akademi ini memberikan reaksi yang menurutku cukup berlebihan ya seperti Sidobi menghapus klub Manchester United di biografinya, lalu Harry Amas bikin story di IG. Nah apa ya aku melihat hal-hal seperti ini memang nggak perlu. Dari sisi pemain muda itu nggak perlu memberikan reaksi seperti itu. Justru aku melihat Amorim ini memang ingin memberikan mental, memberikan ujian kepada pemain-pemain muda. Kalau kamu memang layak bersama tim senior, ya tunjukkan dari sisi kualitas. Bukan mengeluh di sosial media, bukan apa ya ngambek menghapus Manchester United di biografi Instagramnya, itu nggak perlu. Dan memang itu terbukti gitu loh. Ketika Amorim jarang melibatkan pemain muda dalam penampilannya bersama tim senior, itu juga nggak memberikan dampak yang signifikan gitu loh. Si Dobi musim kemarin kurang dikasih kesempatan apa? Hari Amas kurang dikasih kesempatan apa? Tapi kalau memang waktunya belum tiba, ya memang masih belum waktunya. Dan Amorim juga nggak salah teman-teman. Dia memberikan statement seperti itu karena ya urusan akademi bukan urusan Amorim. Amorim hanya melihat ketika pemain akademi ini secara kualitas, secara mental sudah siap, sudah layak untuk tampil bersama tim senior, ya pasti akan ditarik, pasti akan dilibatkan. Tapi selama belum mencapai level itu, ya nggak akan pernah dimasukkan karena aku melihat Amorim yang sekarang itu secara mindset lebih pragmatis. Yang penting gimana caranya bisa meraih kemenangan. Masalah siapapun yang tampil itu nggak peduli. Kalau pemain tersebut sudah siap, pasti akan dikasih kesempatan. Dan pemain-pemain yang memberikan peluang untuk meraih kemenangan lebih tinggi, dialah yang akan diberikan kesempatan. Maka dari itu, untuk pemain akademi memang sudah apa ya? Sudah seharusnya tugas dari pelatih-pelatih akademi seperti Darren Fletcher. Nah, itu tugas dia untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh pemain muda. Amorim, Jason Wilcox itu hanya memantau sifatnya. Kalau pemain ini udah siap, udah layak, ya udah kita masukkan ke tim utama. Tapi selama belum memenuhi kriteria seperti itu, ya nggak akan dimasukkan.
Jadi aku cukup menyayangkan ya ketika Harry Ama, Sido Obi sedikit bertingkah dengan reaksi-reaksi yang tidak perlu, itu secara tidak langsung akan menghambat karirnya di masa mendatang. Jadi harus segera dibenahi hal seperti itu. Apalagi pemain-pemain Inggris ini memang apa ya? Masalah sosial media itu lebih sulit dikontrol gitu loh. Ya kita belajar dari pemain-pemain sebelumnya. Marcus Rashford lah, Garnacho lah, Jesse Lingard lah, sudah banyak gitu loh contoh-contohnya. Jadi untuk pemain-pemain akademi sekarang ya mungkin bisa dikurangi ya untuk banyak tingkah seperti itu yang nggak penting gitu. Dan kita percayakan semuanya kepada Amorim, kapan dia akan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda dalam menjalani laga debutnya bersama tim senior. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Carlos Baleba akan selalu dipandang sebagai target utama oleh Ruben Amorim dan manajemen Manchester United. Dengan kualitas dan intensitasnya, itu adalah sesuatu yang benar-benar ia inginkan di lini tengah. Bicara terkait Carlos Baleba, memang di musim ini secara performa dia sangat menurun teman-teman. Bahkan skornya di Footmap hanya 6 ya dari semua pertandingan yang sudah dijalani. Dan dia jarang menjalani pertandingan selama 90 menit. Jadi menit 60, 70 itu selalu saja diganti. Memang lagi underperform dan itu bukan hal yang mengagetkan karena dia merasa dikecewakan oleh pihak Brighton setelah gagal pindah ke Manchester United. Entah itu strategi agar market value-nya turun dan Manchester United bisa mendatangkan Carlos Baleba dengan harga yang lebih terjangkau, tapi ya Brighton tetap mematok sekitar 100 juta pound sterling atau harga yang setara dengan Moses Caicedo saat pindah ke Chelsea. Sulit teman-teman, sulit. Meskipun beberapa hari sebelumnya sempat ada rumor bahwasanya Ruben Amorim akan diberikan dana sekitar 200 juta pound sterling di bulan Januari untuk pembaruan squad di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Nah, ini akan ada perombakan, tapi kalau aku lihat sih 200 juta terlalu banyak ya. Mungkin hanya bisa mendatangkan satu atau dua pemain di bulan Januari. Entah itu gelandang bertahan ya seperti Carlos Baleba, Elliot Anderson, terus siapa itu Adam Wharton dan opsi-opsi lain di luar Liga Inggris ya. Bahkan kemarin kan sempat ada rumor juga kalau Ruben Neves ini benar-benar dipandang opsi yang cukup realistis bagi Ruben Amorim. Seperti João Gomez pun demikian, Angelo Stiller, ya masih banyak lah opsi-opsi untuk lini tengah. Jadi kalau lini tengah opsinya sudah banyak, lini pertahanan menurutku juga perlu pembaruan. Satu pemain, jadi satu gelandang bertahan, satu back tengah menurutku bisa diprioritaskan di bulan Januari. Di luar hal itu semua seperti wingback kanan ini juga masih 50-50 ya. Masih belum ada kejelasan. Seperti Daniel Munoz dari Crystal Palace itu kabarnya juga diminati dan dia juga nggak keberatan kalau pindah ke Manchester United. Ya semakin mendekati bursa transfer, rumor-rumor terkait pemain mana yang dijual, pemain mana yang didatangkan pasti akan semakin gencar dikaitkan dengan Manchester United. Tinggal bagaimana pihak manajemen ini memfilter dan memilah secara lebih mendetail sesuai dengan kebutuhan di dalam skuad Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.